Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pertiwi dengan NIM C0D021042 dari kelas G Perpajakan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS mata kuliah perpajakan. Di sini sudah tercantum soal, yaitu ada 7 soal yang harus saya bahas jawabannya. Yang pertama adalah 1. Jelaskan pengertian pajak, teori pemungutan pajak, dan jenis-jenis pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pungutan pajak dapat dilaksanakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ada. Yang kedua, yaitu ada teori pungutan pajak. Ada 5 teori pungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kegiatan tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu teori kepentingan. Dalam teori kepentingan ini, ibaratkan dua belah pihak yang sering membutuhkan dan saling menggantungkan. Dan yang ketiga yaitu teori gaya pukul. Dalam teori gaya pukul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Dan yang keempat ada teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitannya dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Dan yang kelima ada teori bakti, mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk pajak dari rakyat. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun atas. Dan yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pembean atau dalam wilayah Indonesia. Dan yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pengkonsumsian barang kena pajak di tertentu yang tergolong mewah. Yang keempat ada B material atau B material, yaitu BM. B material adalah pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat sedang mengurus surat-surat tertentu seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, serta surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan atas tanah atau bangunan. Dan yang keenam adalah pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan oleh kabupaten atau kota. Adapun pengelolaan pajak tersebut dilaksanakan oleh dinas atau badan pendapatan daerah.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskannya. Sedikit menjelaskan tentang baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan contohnya. Dalam konsep PPH, objek pajak sebagaimana dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam atau luar negeri, di mana berarti wajib pajak. Pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri. Kebijakan ini dibuat untuk menghindari double taxation, di mana dalam hubungannya setiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax treaty antara Indonesia dengan negara lain. Contohnya, Ibu Lara adalah orang Indonesia yang tinggal di Bandung. Namun, Ibu Lara memiliki usaha pabrik keju di Italia. Penghasilan Ibu Rara dari Italia akan dikenakan pajak karena Ibu Rara berwarga negaraan Indonesia. Dan selanjutnya, apakah SPT atau OP akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Pada nyatanya tidak. Dan SPT tahun OP memiliki 3 kemungkinan posisi, yaitu lebih bayar, nihil, dan kurang bayar. Posisi nihil biasanya terjadi bila OP hanya memperoleh pendapatan dari satu sumber, dan pajak atas pendapatan tersebut telah dipotong oleh pemberian kerja. Sehingga di SPT tahunan pajak terutama sama dengan kredit pajak. Akibatnya SPT berada di posisi nihil. Posisi lebih bayar dapat terjadi karena angsuran pajak atau yang memiliki kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang karena pendapatan wajib pajak tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Objek pajak. Objek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Contohnya yaitu orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, dan yang mengenai objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, asalkan bisa dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan itu sendiri. Contohnya nih seperti gaji, tunjangan honor, laba perusahaan, hadiah dari undian, dan dividen. Dan apa itu pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Contohnya nih, wajib pajak badan, wajib pajak OP yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Dan pencatatan. Pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar menghitungnya pajak terutang. Contohnya nih, wajib pajak orang pribadi. Kasus di bidang pajak penghasilan yang terjadi pada saat ini, contohnya seperti artis sepak bola dari Portugal. Kalian pasti tahu itu.
yaitu Cristiano Ronaldo, diduga tidak membayar pajak atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam pajak perhitungan dikarenakan tidak membayar pajak sebesar 14,768,897 euro dan harus membayar denda sebagai jaminan atas penangguhan penambahannya. Solusinya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan wajib pajak. Dan yang kedua, ada kasus di bidang pajak pertambahan nilai yang terjadi pada saat ini. Direktorat Jenderal Pajak atau PJP PJP berhasil memenjarakan tersangka dalam kasus kecurangan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menggunakan faktur pajak yang tidak sah. Vonis yang dijatuhkan yakni 5 tahun 6 bulan penjara dan denda 20,5 miliar. Perbuatan pidana perpajakan dilakukan terdakwa di kurun waktu 2012 sampai dengan 2021 dengan cara menggunakan faktur pajak tidak sah, mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai tentang yang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kas pelayanan pajak. Solusinya, penegakan hukum yang dilakukan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak terhadap para pelaku tindakan pidana perpajakan dan pencucian uang diharapkan dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan memberikan efek gentar agar tidak ada wajib pajak lainnya yang melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit hasil dari tugas UAS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.